Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Tetapi Pak Didi pada kesempatan ini tidak akan menyampaikan materi seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan yang baik ini Pak Didi ingin menyampaikan satu pesan penting untuk diri kalian semua. Tetapi sebelum Pak Didik menyampaikan apa yang perlu Pak Didik sampaikan kepada kalian, Pak Didik tidak akan pernah merasa bosan untuk berharap dan berdoa kepada kalian, termasuk kepada seluruh keluarga kalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian tetap diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalian dan keluarga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Itu yang selalu Pak Didik harapkan dari kalian sekeluarga. Pada kesempatan ini anak-anak, Pak Didik ingin membahas tentang disiplin dalam protokol kesehatan COVID-19 atau protokol kesehatan Coronavirus Disease 19. Seperti kita tahu bahwa bangsa kita, negara yang tercinta ini, pada masa-masa saat ini sedang mengalami satu ujian, yaitu adanya wabah COVID-19. Tetapi kita sendiri juga tahu bahwa bukan hanya negara kita yang mengalami wabah COVID-19 ini, seluruh negara di dunia juga mengalami hal yang sama seperti negara tercinta kita ini. Janganlah kita menganggap bahwa keadaan pada saat ini adalah keadaan yang biasa-biasa saja. Meskipun kita juga tahu bahwa untuk khususnya Kabupaten Grobogan ini mengalami satu perkembangan yang sangat baik, yaitu dari mereka yang menderita atau terinfeksi oleh wabah COVID-19 ini sudah banyak sekali yang berkurang. Bahkan mereka yang dinyatakan positif wabah COVID-19 juga banyak sekali yang sudah sembuh. Tetapi kita tetap harus waspada untuk selalu menjaga kebersihan setiap kita melakukan aktivitas dalam bentuk apapun. Oleh karena itulah di sini pemerintah kita mengeluarkan suatu aturan yang tertuang di dalam protokol kesehatan Coronavirus Disease 19 atau protokol kesehatan COVID-19. Tujuannya apa anak-anak? Tujuan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut tidak lain karena pemerintah ingin memastikan bahwa kita dalam keadaan sehat-sehat saja, bahwa kita supaya dalam keadaan baik-baik saja. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karena itulah anak-anak, karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung apa yang menjadi keinginan pemerintah. Karena keinginan tersebut memang demi kepentingan kita sendiri. Seperti yang Pak Didi sampaikan berkali-kali kepada kalian, protokol kesehatan COVID-19 ini tertuju pada cara kita dalam menjaga kesehatan, yaitu tentang kebersihan. Apa saja? Seperti yang Pak Didi sampaikan sebelumnya, yang pertama adalah kalian harus sesering mungkin mencuci tangan ketika kalian telah melakukan kegiatan apapun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika kalian keluar berhubungan dengan orang lain, kalian jangan sampai lupa untuk menggunakan masker dan sekaligus menjaga jarak ketika kalian sedang berkomunikasi dengan lawan bicara kalian. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Sebagai bentuk tambahan untuk memastikan supaya virus itu tidak bisa masuk ke dalam paru-paru kalian, Pak Didik menyarankan gunakan obat kumur yang mengandung iodium iodin ini.
Supaya apa? Kenapa Pak Didik menyarankan demikian? Karena ketika kita berkumur, kita berharap yang ada di dalam mulut kita ini, virus itu akan bisa terbunuh atau mati. Itu yang Pak Didik harapkan. Anak-anak, di dalam mulut kita ini perlu kalian ketahui, di ujung mulut kita ini terdapat dua saluran lalu lintas. Yang pertama itu disebut trakea dan yang kedua disebut saluran esofagus. Apa itu saluran trakea dan saluran esofagus? Saluran trakea ini diciptakan Tuhan sebagai bentuk jalur untuk jalannya udara yang masuk melalui hidung kita. Nah ini, udara ini sebelum masuk ke dalam paru-paru, udara tersebut akan melewati jalur yang disebut sebagai trakea. Nah, terus yang kedua yaitu esofagus. Saluran esofagus ini digunakan ketika ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Sebelum makanan tersebut masuk atau menuju ke dalam lambung, makanan ini akan melewati jalur yang disebut jalur esofagus. Di persimpangan antara dua saluran ini terletak satu benda kecil, daging, yang menggantung. Kalau kalian berada di depan kaca dan kalian buka mulut kalian, akan terlihat benda kecil yang ada di ujung mulut. Nah, benda kecil inilah yang mengatur dua saluran lalu lintas sekaligus. Nah, apa nama benda kecil yang menggantung di dalam ujung mulut kita ini? Ini namanya adalah anak tekak atau anak lidah. Nah, sistem kerja dari anak tekak ini ketika udara masuk ke dalam tubuh kita sebelum masuk ke dalam paru-paru, udara tersebut melewati saluran yang disebut trakea. Nah, saat udara masuk, anak tekak atau anak lidah ini akan membuka atau bisa dikatakan memberi jalan kepada udara tersebut untuk masuk ke dalam saluran trakea lalu menuju ke dalam paru-paru. Itu prosesnya. Nah, lalu tentang saluran esofagus sendiri bagaimana? Saluran esofagus ini digunakan ketika kamu memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, makanan ini sebelum masuk ke dalam lambung, dia harus melalui saluran yang disebut sebagai saluran esofagus. Nah, ketika makanan masuk ke dalam mulut, anak tekak atau anak lidah yang ada di ujung mulut kalian ini akan tertutup atau memberi jalan supaya bahan makanan yang masuk ke dalam mulut kalian bisa melalui saluran esofagus untuk dikirim ke dalam lambung kalian. Itu proses daripada dua saluran lalu lintas tersebut, anak-anak. Nah, perlu kalian ketahui, ketika kalian berkomunikasi dengan lawan bicara, saat lawan bicara kalian itu bersin, batuk, atau berbicara, bisa jadi air liur itu akan menempel pada tubuh kalian karena kalian posisinya terlalu dekat dengan lawan bicara kalian. Tanpa kalian sadari, bisa jadi pula kalian memegang mulut, atau mungkin memegang hidung, atau bisa jadi juga memegang mata. Nah, pada saat itu pula dinyatakan ketika yang lawan bicara kamu itu terinfeksi oleh wabah COVID-19, maka itulah awal saat kamu terinfeksi pula wabah COVID karena tertular oleh lawan bicara kamu. Dari mana? Ya dari air liur dari lawan bicara kamu yang masuk ke dalam tubuh kamu. Nah, virus yang masuk ke dalam tubuh kamu ini akan melalui saluran trakea sebelum masuk ke dalam paru-paru. Nah, maka itulah Pak Didik tadi sebagai langkah antisipasi akhir, kalian Pak Didik sarankan untuk menggunakan obat kumur yang mengandung betadine iodin, yang fungsinya adalah diharapkan mampu membunuh
virus yang saat itu masih ada di sekitar anak tekak atau anak lidah yang ada di ujung lidah kalian ini, ujung mulut kalian ini. Itu maksudnya Pak Didik. Inilah yang Pak Didik harapkan dari kalian, supaya nanti kalian tetap dalam keadaan sehat seperti yang menjadi harapan pemerintah kita. Kalian nantinya bisa melakukan aktivitas tatap muka saat pemerintah sudah mengizinkan kita bisa belajar secara tatap muka kembali. Ini yang kita harapkan dari kalian anak-anak. Anak-anak, Pak Didik benar-benar berharap kepada kalian nantinya ketika kita bertemu dalam sistem pembelajaran yang sifatnya tatap muka, Pak Didik bisa melihat kalian dengan senyum karena kalian dipastikan dalam keadaan yang sehat. Itu yang Pak Didik harapkan dari kalian. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan sekali lagi Pak Didik berharap jaga kesehatan, jaga kebersihan, pastikan kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sebagai bentuk disiplin diri. Dan semua itu kita lakukan tidak lain demi kesehatan kita sendiri. Sayangi tubuh kalian, sayangi keluarga kalian, itu yang Pak Didik inginkan dari kalian. Mudah-mudahan kelak kita dapat bertemu dan semuanya juga dalam keadaan selalu sehat-sehat saja. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Pak Didik rasa cukup dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.